Djoser, dinasti pertama Mesir, sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Bahkan, pada tahun 1500 sebelum Masehi, Mesir sudah dianggap sebagai bangsa yang sangat kaya karena emasnya. Bahkan, koin emas berukuran 11,3 gram yang dikenal sebagai shekel sudah dijadikan standar alat tukar perdagangan dunia. Maka pantas jika emas hingga kini selalu menyilaukan mata dan hati, sehingga menjadi incaran siapapun, baik bangsa maupun perorangan. Beberapa kali ayat Al-Quran menyebutkan emas, baik secara langsung atau hanya tersirat. Seperti halnya umat terdahulu, emas disebut Al-Quran sebagai perhiasan yang menarik hati manusia. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14. Emas bukan hanya perhiasan dunia, bahkan menjadi perhiasan bagi orang beriman kelak di surga. Mereka mendapatkan aneka perhiasan yang terbuat dari emas, mutiara, dan sutra. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23. Selain deskripsi kisah masa lalu dan masa depan, emas juga dikaitkan dengan berbagai hukum dalam agama Islam, seperti zakat, perhiasan, dan perabotan atau alat rumah tangga. Menurut data World Gold Council, saat ini ada 184.000 ton emas yang ada di gudang bawah tanah bank, cadangan emas pemerintah, dan koleksi personal. Jumlah ini adalah jumlah emas yang telah ditambang dari zaman dahulu sampai sekarang. Sementara jumlah emas yang belum ditambang di perut bumi belum bisa diprediksi dengan pasti. Menurut para ahli analisa kimia, sampel batuan menunjukkan emas ada pada beberapa bagian per miliar total massa kerak bumi. Dengan demikian berarti beberapa kilometer permukaan atas bumi memiliki 1 juta ton emas yang masih menunggu untuk ditambang. Kini cadangan emas terbesar di dunia masih didominasi negara-negara maju. Data World Gold Council per Juni 2015 mengungkapkan lebih dari seperempat cadangan emas dunia berada dan dimiliki oleh Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini tercatat memiliki 8.133,5 ton emas, atau dengan porsi 25,45% dari total emas di dunia. Posisi kedua ditempati Jerman sebanyak 3.383,4 ton atau 10,59%. Dana Moneter Internasional atau IMF, meski bukan negara, memiliki cadangan emas setara dengan negara besar. IMF menggenggam 2.814 ton atau setara 8,8%. Sedangkan Indonesia menduduki peringkat ke-40 dengan cadangan emas sekitar 78,1 ton atau hanya setara dengan 0,24% dari total cadangan emas di negara-negara di dunia. Selain sebagai perhiasan, emas digunakan sebagai alat tukar, termasuk di masyarakat Arab ketika Rasulullah SAW diutus. Alat tukar berupa koin emas dikenal dengan nama dinar, sedangkan alat tukar koin perak dikenal dengan dirham. Kaum Quraisy Makkah menggunakan koin emas disebut dinar dalam transaksi perdagangan di Syam. Sedangkan untuk bertransaksi dalam perdagangan mereka di Yaman dan negeri-negeri Persia, bangsa Arab menggunakan koin perak atau dirham.
Pada masa Rasulullah SAW tidak ada perubahan terhadap koin emas dan perak yang digunakan. Rasulullah SAW dengan membawa risalah Islam hanya meletakkan dasar-dasar transaksi yang halal dan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Sementara transaksi perdagangan masih menggunakan mata uang emas atau dinar Romawi dan mata uang dari perak atau dirham Persia. Umat Islam baru memproduksi koin emas pada masa kekhalifahan Umawi Abdul Malik bin Marwan. Ia mencetak koin khusus bertuliskan Allahu Ahad, Allahus Samad untuk dipakai di seluruh wilayah Islam. Sejak itu sampai era Turki Utsmani, umat Islam memiliki koin emas sendiri yang digunakan secara luas sebagai mata uang. Kini, dinar emas masih menjadi alat transaksi ataupun sebagai cadangan negara. Satu dinar emas seberat 4,25 gram. Ukuran ini mengikuti ukuran dinar yang diterbitkan oleh Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan menurut versi Islamic Mint Nusantara, satu dinar setara dengan 4,44 gram emas. Indonesia sendiri mencetak dinar dengan kadar dan berat sesuai dengan standar dinar di masa awal-awal Islam. Standar kadar dan beratnya pun tidak hanya disertifikasi secara nasional oleh KAN atau Komite Akreditasi Nasional, tetapi juga oleh lembaga sertifikasi logam mulia dengan standar internasional. Emas saat ini banyak menjadi pilihan investasi, karena untuk jangka panjang, harga emas memang relatif stabil. Fakta inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran bahwa mata uang emas terbukti lebih stabil, tidak seperti mata uang lain yang mengalami penurunan daya beli akibat inflasi. Isyarat Al-Quran ini bisa kita lihat pada kisah para pemuda mukmin yang tertidur 350 tahun di gua atau Ashabul Kahfi. Setelah bangun dari tidur panjangnya, salah seorang dari mereka pergi ke kota untuk membeli makanan dengan uang perak atau disebut wariq. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Pada ayat ini tidak dijelaskan jumlahnya, tetapi yang jelas uang perak. Kalau diasumsikan para pemuda itu membawa 2 atau 3 keping uang perak saja, maka konversinya ke nilai rupiah sekarang akan berkisar Rp100.000. Dengan asumsi 1 dirham perak sekitar Rp40.000. Jumlah uang ini cukup untuk memberi makanan untuk beberapa orang. Dan hari ini dengan jumlah perak yang sama, kita bisa mendapatkan makanan untuk beberapa orang. Setelah lebih kurang 18 abad, nilai tukar perak relatif sama. Sedangkan emas juga memiliki sifat yang sama dengan perak dalam hal nilai beli. Ketahanan dinar emas terhadap inflasi juga bisa kita dapatkan dalam hadis riwayat Bukhari tentang kisah Urwah, seorang sahabat yang diminta bantuan oleh Nabi SAW untuk membeli seekor kambing. Nabi SAW memberikan uang 1 dinar kepada Urwah. Lalu dengan uang itu Urwah membeli 2 ekor kambing. Kemudian ia jual 1 ekor dengan harga 1 dinar. Ia pun pulang membawa 1 dinar dan 1 ekor kambing. Nabi SAW mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya Urwah membeli debu pun, ia pasti beruntung. Dari hadis ini, kita bisa tahu bahwa harga pasaran kambing yang wajar di zaman Rasulullah SAW sekitar 1 dinar. 1 dinar hari ini sekitar Rp1.800.000. Dan hari ini dengan uang 1 dinar emas, kita juga bisa mendapatkan 1 ekor kambing. Dengan begitu, dinar emas sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, nilainya tidak mengalami penurunan alias stabil.